warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pada malam hari ini dari PP Hadromaut mengadakan ngopi ya, ngobrol bareng PPI. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir alumni muda kita yang sudah belajar di Hadromaut. Sudah kemarin namanya. Kebetulan kemarin menghadiri Ziarah dan beliau hadir pada malam hari ini. Ada Habib Ridho bin Yahya dan Ceng Zamzam ya. Mungkin teman-teman di Indonesia sudah nggak asing lagi dengan beliau-beliau ini, alhamdulillah. Gimana Habib? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ceng, Alhamdulillah. Abang Ceng atau Ak sih? Gimana enaknya? Ceng boleh sih, karena anak emang gak lucu dipanggil Ceng oleh Indonesia. Kalau Farhan manggilnya apa biasanya? Kadang Ceng, kadang Jagam, kadang AA malu-malu tapi biasanya AA itu dia. Dipanggil Boleh, AA. semua boleh. Ya, semua boleh ya. ya. Penting lebih akrab gitu ya. Iya benar. Iya. Kebetulan nih beliau-beliau ini jauh-jauh dari Indonesia ya, pingin menghadiri acara tahunan dari pada tradisi ulama Hadromaut, yaitu menghadiri ziarah Nabiullah alaihi salam. Kemarin gimana tuh ziarahnya sama Zamzam? Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah dan alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali ya. Gak bisa diutarakan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh orang yang memiliki kata-kata. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Zamzam? Insya Allah berkesan banget. Nah, dulu tahun 2015 alhamdulillah pernah. Tapi pas tahun ini pas ngikut itu benar-benar mungkin 3 kali lipatnya yang hadir itu. Kodok mungkin, Iya, kodok. kodok. Lebih banyak lagi ya sekarang ya. Jadi lebih emang seru, terus lebih berkesan, lebih banyak orang, lebih banyak para ulama di situ. Itu yang kita nantikan. Masya Allah. Nah ya, kalau boleh cerita dulu, kalau anak pertama kali menghadiri ziarah itu sampai nangis gitu. Karena memang ulama-ulama Hadromaut ini kalau dari pancaran wajah beliau adem-adem banget. Banyak nggak tahu musalaman ke siapa saking banyaknya gitu. Banyak pertama kali. Mungkin kalau Farhan beda lagi ya ceritanya. Gimana? Sebenarnya sih enggak, maksudnya kita sama lah. Iya. Merasakan kenikmatan itu susah diutarakan apa kata Habib. Iya. Betul. Tapi ketika menangis di sana tuh emang tempatnya waktu kita menangis di sana. Tapi Anda pernah nangis nggak? Pernah alhamdulillah. Wah, Oke, biasanya kita merasakan ibtihalnya Habib Umar gitu ya. Iya. Itu kalau di ibtihal Habib Umar udah deh. Maksudnya seakan-akan bukan dunia gitu ya. Yang kemarin antum bilang. Tapi nangisnya karena ibtihal, bukan gak ada sinyal. Iya. Karena Abagir pernah berbuat dosa, ya pernah lah Bib, gitu Bib. Jadi seakan-akan kan kita ya hitung-hitung di sana tempat tajdid apa sih taubah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Gue ada pertanyaan dari ini. Ya, Bib, jadi kita pengen tahu nih Bib, antum maksudnya kan pernah di Hami lumayan lama Bib. Ketika pulang, antum juga nih jam-jam ketika pulang nih merasakan dakwah di berbagai milenial yang berbeda-beda dari segi kultur atau dan lainnya itu Bib, gimana Bib tanggapan antum Bib untuk menghadapi para mungkin ada yang awam dan lain-lain sebagainya lah Bib. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Otomatis pertanyaan yang antum sampaikan ini akan dijawab oleh orang-orang yang berbeda-beda pasti. Setiap orang masih memiliki jawaban yang berbeda-beda. Adapun saya pribadi yang saya alami adalah ketika itu karena urgent saya pulang, harusnya belum waktunya saya pulang. Karena saya harusnya di Hadromaut ini 4 tahun sesuai janji saya dengan pesantren, akan tetapi ada satu hal yang urgent untuk membuat saya harus pulang dengan jangka waktu yang kurang dari 4 tahun. Itu tahun berapa? Tahun 2018 akhir. Kita harus pulang dari tahun 2016 awal. Kita pergi ke sini sampai di sini 2016 awal, 2018 saya harus segera pulang. Maka di saat itu antara tegang, juga kepikiran dan lain sebagainya, tapi tetap kita ingat dengan hadis Nabi SAW yang Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Jadi untuk menghadapi satu urgent perkara tadi dengan apa yang harus kita nanti hadapi di luar itu bercampur baur, tapi satu yang kita miliki adalah niat yang solehah. Bagaimana cara untuk menanggapi
satu hal yang urgent dengan ingin bisa membawa ilmu yang dikategorikan tidak ada karena dalam waktu yang sangat singkat untuk dibawa ke hadapan umat-umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu yang pertama kali saya lakukan adalah bagaimana membawa niat yang soleha, karena niat adalah sebuah kendaraan untuk kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, untuk bisa menghadapi berbagai karakter manusia atau karakter umat-umat Nabi Muhammad SAW di luar sana, yang paling saya pegang betul adalah izin daripada sang guru, karena itu adalah hal yang paling utama. Paling utama adalah setelah niat yang soleh adalah izin daripada guru. Kalau nggak ada izin guru, ibarat biji yang ditumbuhkan, biji yang ditanam di atas tanah, kira-kira bisa tumbuh panen atau tidak, nggak bisa. Harus ditekan dulu, harus ditanam dulu atau diizinkan dulu oleh sang tukang pemanen, digali dulu dalam-dalam, ditanam. Setelah ditanam, disuruh, kadang tanpa disuruh pun dia akan muncul. Itulah saya rasa izin guru. Artinya kita gerak-gerik kalau tanpa izin guru, yang mana arti gerak-gerik kita itu adalah sebuah biji yang ditanam. Kalau sudah ditanam oleh guru dan dia sudah menyatakan untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh. Maka dua hal tadi adalah suatu hal yang sangat penting untuk saya bawa pulang ke daerah saya. Dan setelah itu nasihat daripada guru saya yang utamakan, dan nasihat Sayyidina Habib Muhammad bin Salim bin Habib, beliau katakan, ta'adabu ala man qablakum, kata beliau. Jagalah adab bersama orang-orang yang sebelum kalian. Artinya sebelum saya datang ke daerah saya, pasti otomatis ada banyak guru-guru. Di sana ada ustaz-ustaz, di sana ada kiai, ada sepuh-sepuh. Maka beliau mengajarkan kepada kami untuk menjaga adab kepada mereka. Maka tidaklah saya berani untuk melakukan satu hal apapun di daerah saya pribadi, baik itu buka majelis, baik itu mengumpulkan organisasi, baik itu apapun, kecuali saya minta izin dengan orang-orang yang sepuh yang ada di kampung itu. Itu langkah yang saya ambil di awal. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita punya majelis sendiri yang alhamdulillah kurang lebih dari 500 orang yang hadir setiap minggunya, dan kajiannya kita Risalatul Jamiah. Fikih karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Masya Allah ya, memang benar kalau sudah niat kita sudah dari awal memang sudah benar, insya Allah nanti kita bakal menemukan ya Bib ya, hal-hal yang ajaib-ajaib, dan insya Allah bakal membantu dalam dakwah kita gitu. Kemudian pernah nggak ketika sebelum balik ke Indonesia saya bakal melakukan A, B, C, D, E, F, G gitu. Selain daripada pertama perbaikinya dari diri sendiri gitu ya. Kemudian nanti ketika di kampung itu harus bertemu dengan orang-orang sepuh, harus menjaga taklim dan sebagainya. Pernah nggak apa yang bakal kita lakuin ketika akan balik ke Indonesia? Saya ini bakal bangun majelis, saya bakal bangun ini, atau mungkin saya bakal zua gitu ya. Pada tarim hari. Kayak Azam sudah hampir mau 2 sekarang. Anaknya. Kalau istrinya enggak ya, cukup 1 ya. Iya. Cukup 1. Kalau beliau nonton ini, ya itu gimana, Bib? Dulu pernah nggak ada rencana saya bakal bangun majelis, saya bakal bangun ini gitu? Sejujurnya selama kita mondok, saya tidak pernah berkeinginan untuk bagaimana nanti ke depan apa yang akan terjadi kepada saya dari segi punya majelis atau pengen punya pesantren dan sebagainya. Tapi bagaimana ilmu yang saat itu saya ada di pondok bisa saya amalkan gitu. Dan wallahu a'lam, Allah mau nakdirkan cara mengamalkannya dengan muka majelis, dengan apa itu sejujurnya tidak ada pikiran lintasan-lintasan seperti itu. Atau jalan aja gitu ya, jalan aja gitu. Dan saya rasa ketika kita betul-betul patuh kepada peraturan pesantren atau apa yang telah ditertibkan oleh sebuah pesantren, maka apa yang kita lakukan di dalam pesantren itulah yang akan Allah bukakan kelak di luar. Karena yang saya pahami daripada guru-guru saya, dikatakan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj itu di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ketika mau naik ke langit pertama ditanya, Manil Khalid? Ada Jibril. Waman ma'ak? Muhammad. Apakah sudah diutus? Bala-bala. Terus langit kedua pertanyaan yang sama diulang-ulang di dalam setiap langit. Apa makna daripada hadis tersebut? Maka Al-Habib Sayyidina Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim dia mengatakan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala makna qimmatul indibat. Artinya
nggak pantas dong sebetulnya. Kalian saat ini PPI yang mengundang saya di acara yang sangat luar biasa ini, ketika kalian mengundang saya ke tempat acara ini, mungkin nggak ketika saya ngetok pintu kalian tanya-tanya, mau ngapain? Udah diputus apa belum? Udah siap belum? Dan lain sebagainya. Untuk apa pertanyaan itu? Padahal kalian yang mengundang. Kebayang sosok Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah. Untuk apa pertanyaan setiap pintu langit itu? Ingin mengajarkan itu sistem yang Allah buat harus dilewati. Maka setiap orang yang mengikuti setiap peraturan di dalam pondok pesantren, maka dia akan mendapatkan suatu hal yang kadang tidak dipikirkan oleh akal pikiran mereka. Barokah. Jadi untuk jawaban singkatnya, untuk pribadi sendiri saya nggak pernah persiapkan harus punya majelis dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin betul bagaimana cara bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di saat pondok pesantren dulu dengan betul-betul taat dan patuh kepada peraturan pondok pesantren. Ini harus digarisbawahi, harus taat dan patuh dengan peraturan yang ada di pondok pesantren, di lembaga. Karena setiap tempat pasti ada berkah. Iya, ada berkah karena Berkah di situ mungkin karena kita taat kan, taat sama peraturan dari awal hingga akhir. Ya di situ insya Allah dapat berkahnya. kita dapat berkah gitu ya. Untuk kayak beliau, jam-jam ini kan selawat. Iya. Dari kecil selawat itu ya ya. Iya. Dari kecil selawat sudah ya seumur sekarang mungkin antum ada dakwahnya apa enggak gitu gimana? Sedikit. Sering ceramah pastinya. Ceramah. Dan dakwah itu nggak mesti harus dengan ceramah ya, dengan sholawat, dengan itu juga bisa mendekatkan para hadirin untuk benar-benar mengingat kepada perjuangan Rasulullah gitu. Azam-zam mungkin. Pertama kali sholawat tampil di depan umum itu kapan? Masih ingat nggak? Pertama kali sholawat tampil di depan umum. Pertama kali? Iya. Kalau kali saya sebelum sholawat itu saya di dunia MTQ kebetulan. MTQ, iya ya. Anda pernah baca itu hafiz Quran juga ya? Alhamdulillah. Jadi dulu tahun 2008, alhamdulillah selesai MTQ nasional waktu Malaysia. Di mana? Malaysia. Di Malaysia. Iya. Mewakili Jawa Barat. Indonesia. Oh, kayak bukan Indonesia salah gua. 2008, 2009 sampai terakhir 2010 itu alhamdulillah juara. Berarti 3 tahun berturut-turut tuh gimana? Ya, Masya dengan Allah. cabang berbeda. Dan tahun berbeda. Alhamdulillah. Dan tahun 2011 baru mulai karir di sholawat. Mulai terjun dalam dunia selawat dan akhirnya banyak dikenal oleh orang banyak. Alhamdulillah. Jadi pertama kali anak tampil di depan publik itu dari kelas 4 SD malah. Kelas 4 SD ya, itu masih kecil-kecil banget. Iya, tapi di tampil itu qiraat. Oh, kiraat. Kalau misalkan sholawat itu tahun 2011. Gimana sih rasanya kita dakwah melalui selawatnya? Apa ada bedanya atau gimana gitu? Atau mungkin lebih cepat menarik perhatian para akhwat atau gimana gitu? Alhamdulillah karena emang yang dirangkul kan semua kalangan deh. Gitu. Iya. Milenial terus ibu-ibu juga alhamdulillah kita itu sholawat. Jadi ya enggak mereka tuh ngajak dulu tuh anak emang masih zaman kaset. Jadi nyobanya dengan kaset mungkin sering dengar. Alhamdulillah semakin hafal, makin kan manfaatnya mereka makin ngikutin baca sholawat. Mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Jadi saya ngikutin Pak anak-anak kecil gitu. Ya. Karena anak dulu masih kecil kan. Jadi sepantaran beliau jadi yang banyak yang ngikutin. Jadi anak-anak ada anak-anak yang umuran waktu sejaman beliau. Jadi mulai gerakan beliau, jadi cara selawatannya gitu lucu jadi. Dakwahnya udah mulai dari kecil ya, dakwah untuk baca salawatnya, menanamkan kecintaan lebih tepatnya. Iya, dan Rasulullah SAW. Dan kita lihat juga banyak ulama-ulama Hadramaut itu juga salah satu daripada thariqah dakwah beliau. Beliau ini melalui dan sholawat ya. Saya seperti siapa? Ini di sini. Iya, yang ulama-ulama Hadramaut udah balik ke Indonesia itu selawatan dan sebagainya gitu. Banyak ya kita temukan gitu. Terus gimana? Oh iya Bib, Anda ada pertanyaan tadi Bib. Misalkan Bib, antum kita udah dapat izin sama guru buat berdakwah, tapi orang tua belum izinin Bib. Itu pendapat antum gimana? Orang tua belum izin untuk antum berdakwah. Untuk terjun gitu kan. Maka izin guru itu adalah untuk berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita yang pertama kali harus diajak kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum orang lain adalah keluarga kita.
maka bagaimana cara kita dakwah dengan izin guru untuk bisa mendapatkan dakwah dengan mengajak orang tua dan dapat izin orang tua. Maka dakwah ke orang tua adalah dengan kita menunjukkan apa yang telah kita pelajari, bukan dengan kata-kata, tapi dengan setiap pergerakan kita. Jadi di dalam dakwah kepada orang tua, kadang bahkan tidak boleh untuk kita mengatakan kepada orang tua harus begini, begini, begitu, tapi tunjukkan kepada mereka, inilah sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Dengan praktek-praktek kita, maka bukan hanya izin yang akan dia berikan, melainkan ridhonya pun akan dia berikan kepada kita. Artinya di saat kita tahu bahwasanya kita harus mendakwahi orang-orang muda yang mungkin jarang sholat, mungkin suka lalai dalam sholatnya, maka cara kita untuk bisa mendakwahi mereka, sebelum mendakwahi mereka, rajinlah sholat di rumah. Tunjukkan kepada orang tua kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang memang diajarkan dengan izin guru kita untuk selalu menjaga sholat 5 waktu, untuk selalu bisa berjamaah di dalam masjid. Maka dengan gerik-gerik kita yang tidak pernah mengecewakan orang tua kita, otomatis dia akan memberikan izin kepada kita. Seperti itu. Jadi izin orang tua dan izin guru adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi untuk meraih ridho atau izin orang tua adalah suatu hal yang sangat perlu untuk kita kedepankan dan untuk kita perhatikan dengan cara lisanul hal, dengan cara praktek, Tunjukkan bahwasanya kita ini sudah ahlan bidzalik. Tahu nih dari Zamzam dulu ke Yaman jika lagi belajar tahun berapa?